Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Endah Wijayanti, Magister Kebidanan, selaku penguji utama. Yang terhormat kepada Ibu Faridah Haryani, Magister Kebidanan, selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat kepada Ibu Hajah Hawiyah, Ahli Media Kebidanan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku penguji kedua. Di sini saya akan melakukan seminar hasil laporan tugas akhir Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya S, G2 P0100, hamil 29 minggu dengan masalah kram kaki dan sembelit di wilayah kerja Puskesmas Batu Ampar, Kota Balikpapan tahun 2020. Bab 1 Pendahuluan. Asuhan kebidanan komprehensif merupakan asuhan kebidanan yang diberikan secara menyeluruh dari mulai hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, neonatal, sampai keluarga berencana menurut Saifuddin tahun 2010. Asuhan komprehensif bertujuan untuk melakukan asuhan kebidanan pada Nyonya S dari hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan keluarga berencana. Maka penulis melakukan pengkajian awal pada Nyonya S tanggal 18 Oktober 2019 dan ditemukan ibu hamil usia 30 tahun, G2 P0100, usia kehamilan 29 minggu. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Bab 4 Tinjauan kasus. Dokumentasi asuhan kebidanan antenatal care. Kunjungan antenatal care yang pertama, subjek, ibu mengatakan bahwa ini kehamilan kedua dan pernah keguguran sekali. Kemudian ibu mengatakan ada keluhan kram kaki dan sembelit. Kemudian HPHT bulan Maret tahun 2019, tafsiran persalinannya 6 Januari 2020. Ibu memeriksakan kehamilannya pertama kali menggunakan tes pack hasil positif tanggal 23 Mei 2019. Objek, keadaan ibu baik, kesadaran kompos mentis, berat badan sekarang 72 kg, tinggi badan 158 cm, lila 26 cm, tanda-tanda vital dalam batas normal, payudara tidak ada massa, konsistensi lunak dan pengeluaran ASI positif, perut tinggi fundus 28 cm, puka, letak kepala, dan konvergen atau belum masuk PAP, denyut jantung janin 141 kali per menit, tafsiran berat janin 2480 gram dan HB 11,4. Asesmen diagnosa G2 P0100, usia kehamilan 29 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah kram kaki dan sembelit, diagnosa atau masalah potensial tidak ada. Antisipasi masalah, KIE mengurangi kram pada kaki, KIE mengatasi sembelit, dan anjurkan untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi. Planning. Yang pertama ada bina hubungan baik dengan ibu, yang kedua beritahu hasil pemeriksaan, yang ketiga berikan KIE tentang mengatasi kram kaki dan sembelit, pola nutrisi kehamilan, persiapan persalinan, persiapan menyusui, dan tanda bahaya kehamilan. Yang keempat, anjurkan ibu untuk meminum obat-obatan yang telah diberikan. Yang kelima, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi. Yang keenam, lakukan dokumentasi. Kunjungan antenatal care yang kedua, subjek, ibu mengatakan sembelit mulai berkurang. Kemudian ibu mengatakan perutnya sudah mulai kencang-kencang walau tidak sering. Objek, KU baik, kesadaran kompos mentis, berat badan sekarang 72 kg, tinggi badan 158 cm dan lila 26 cm. Tanda-tanda vital dalam batas normal, payudara, tidak ada massa, konsistensi lunak, dan pengeluaran ASI positif. Leopold, tinggi fundus 28 cm, puka, letak kepala, dan konvergen. Denyut jantung janin 145 kali per menit, tafsiran berat janin masih tetap 2480 gram. Asesmen diagnosa G2 P0100, usia kehamilan 32 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah, tidak ada masalah. Kemudian planningnya, yang pertama bina hubungan baik dengan ibu, yang kedua beritahu hasil pemeriksaan, yang ketiga berikan KIE tentang tanda bahaya pada trimester ketiga, tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan. Yang keempat, anjurkan ibu untuk periksa laboratorium. Yang kelima, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang 1 minggu atau jika ada keluhan, dan yang keenam, lakukan dokumentasi. Kunjungan antenatal care yang ketiga, subjek ibu mengatakan tidak ada keluhan, gerakan janin aktif lebih 10 kali dalam 24 jam, kemudian ibu mengatakan kakinya masih kram. Objek, KU baik, kesadaran kompos mentis, berat badan ibu naik menjadi 75 kg, kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, payudara tidak ada massa, konsistensi lunak, dan pengeluaran ASI positif. Leopold, tinggi fundus uteri 29 cm, puka, letak kepala, dan belum masuk PAP. Denyut jantung janin 139 kali per menit, tafsiran berat janin 2790 gram, HB 11,4. Asesmen diagnosa G2 P0100, usia kehamilan 33 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah kram kaki, masalah potensial tidak ada.
Planning yang pertama, bina hubungan baik dengan ibu. Yang kedua, beritahu hasil pemeriksaan. Yang ketiga, berikan KIA tentang tanda-tanda persalinan dan persiapan persalinan. Yang keempat, anjurkan ibu untuk periksa laboratorium 1 minggu lagi. Yang kelima, anjurkan ibu untuk kunjungan ulang 1 minggu atau jika ada keluhan. Yang keenam, anjurkan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami tanda-tanda persalinan. Dan yang ketujuh, lakukan dokumentasi. Persalinan kala 1, ibu datang ke rumah sakit pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 19.30 WITA. Alasan utama ibu masuk rumah sakit yaitu karena keluar lendir darah sejak tanggal 29 Desember 2019 jam 7 pagi. Pergerakan janin dalam 24 jam terakhir dirasakan oleh ibu lebih dari 10 kali dalam sehari. Keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 154/90, suhu badan 36,8, berat badan sekarang 75 kg. Dilakukan pemeriksaan umum head to toe dalam keadaan normal, jam 19.45, denyut jantung janin 135 kali per menit, belum ada kontraksi, belum ada pembukaan, dan ketuban masih utuh. Tanggal 30 Desember 2019, jam 6 WITA, diberikan Cytotex 1/4 per vagina, pembukaannya jadi 1 cm, ketuban masih utuh, denyut jantung janin 138 kali per menit, dan kontraksi 2 kali dalam 10 menit dengan frekuensi 10-15 detik. Jam 12:10, keluar air-air. Pembukaan menjadi 4 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit, kontraksi semakin kuat dan teratur, ibu masih tetap dianjurkan untuk makan dan minum untuk tenaga saat meneran, dan diberi drip oksitosin pertama 1 ampul 20 tetes per menit. Persalinan kala 2, pukul 16 WITA, ibu mengatakan perut mulus-mulus semakin kencang, seperti ingin mengejan, serta terasa ingin BAB. Pada saat his, ibu dipimpin untuk meneran, diberi support mental, istirahat jika tidak ada his, dan sambil dipantau denyut jantung janin. His ibu berkurang. Kala 2 berlangsung selama 2 jam lebih. Bidan mengambil tindakan untuk memberikan drip oksitosin kedua sebanyak 1 ampul dialirkan deras melalui infus. Jam 19.30, kepala bayi tampak di depan vulva. Dilakukan episiotomi oleh bidan. Pukul 19.40 WITA, bayi lahir spontan, tidak menangis, usaha nafas lambat atau tidak teratur, gerakan bayi tidak ada. Dilakukan resusitasi dan prinsip Haikal. Setelah 7 menit, bayi mulai menangis. Jenis kelamin perempuan, berat badan 3010 gram, tidak terdapat cacat. Dilakukan injeksi oksitosin 1 ampul pada paha bagian luar sebelah kanan. Tidak dilakukan inisiasi menyusui dini, karena bayi dibawa ke NICU untuk perawatan lebih lanjut. Kemudian persalinan kala 3, ibu mengatakan lega dan bahagia telah melahirkan normal anak pertamanya, berjenis kelamin perempuan dan masih merasakan mules pada perutnya. Bidan melakukan peregangan tali pusat terkendali, plasenta lahir lengkap jam 19.55. Setelah itu dilakukan masase uterus ke arah jarum jam dan menggerakkan melingkar dengan lembut. Ibu dianjurkan untuk minum perdarahan kala 3 sebanyak 150 cc. Persalinan kala 4, ibu mengatakan masih sedikit mules. Setelah plasenta lahir, dilakukan anestesi untuk penjahitan pada bagian perineum yang robek. Laserasi derajat 2. Penjahitan dilakukan selama 10 menit. Ibu dijelaskan dan diajarkan cara melakukan masase uterus pada perut agar tidak terjadi perdarahan. Setelah itu, bidan melakukan pemantauan untuk menilai keadaan umum, tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, jumlah pengeluaran per vaginam. Dokumentasi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Bayi lahir spontan pada tanggal 30 Desember 2019 pukul 19.40 WITA. Jenis kelamin perempuan, bayi lahir tidak menangis, gerakan tidak ada, usaha nafas lambat tidak teratur, dilakukan resusitasi dan prinsip Haikal. Bayi mulai menangis setelah 7 menit dilakukan resusitasi. Kelahiran tunggal, jenis persalinan spontan, keadaan tali pusat tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda infeksi dan perdarahan tali pusat. Bayi tidak dilakukan IMD karena langsung dibawa ke NICU untuk perawatan lebih lanjut. Penilaian Apgar adalah 5/7. Keadaan umum bayi sedang, pemeriksaan tanda-tanda vital oleh bidan, heart rate 183 kali per menit atau bisa disebut takikardi, pernafasan 44 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tekanan darah 25-30, dan terpasang O2 CPAP, terpasang sin gastro hidung sebelah kanan, terpasang OGT, infus D10%, 500 cc dengan dosis 75 cc per jam, pemeriksaan antropometril oleh bidan, berat badan 3010 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 32 cm, lingkar perut 30 cm. Kunjungan postnatal care yang pertama, subjek, ibu mengatakan sudah dapat miring ke kanan dan ke kiri, duduk dan berjalan. Ibu mengatakan pengeluaran ASI tidak banyak.
Objek, KU baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/90, suhu tubuh 36,3 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Payudara, ada pengeluaran ASI di payudara kanan dan kiri namun sedikit. Abdomen, tinggi fundus uteri, 2 jari di bawah pusat, usai keras, kandung kemih kosong. Genitalia, perdarahan sedang, lohea rubra, tidak terdapat tanda-tanda infeksi pada perineum. Asesmen diagnosa P1101, postpartum hari ke-1 dan preeklamsia postpartum. Diagnosa potensial eklamsia postpartum. Planning menjelaskan ibu tentang hasil pemeriksaan, observasi tanda-tanda vital terutama tekanan darah, lakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu nifas, anjurkan ibu untuk tetap mobilisasi, ajarkan ibu teknik menyusui, ajarkan ibu perawatan tali pusat, kolaborasi dokter untuk pemberian terapi untuk penurunan tekanan darah tinggi. Kemudian membuat kesepakatan kunjungan ulang dan melakukan pendokumentasian. Kunjungan postnatal care yang kedua, subjek ibu mengatakan darah yang keluar sudah mulai berkurang, ASI sudah keluar banyak. Objek, KU baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Payudara terdapat pengeluaran ASI kanan dan kiri, abdomen tinggi fundus uteri, setengah pusat simfisis, kontraksi uterus baik dan kandung kemih kosong. Genitalia pengeluaran darah sanguinolenta. Asesmen diagnosis P1101 postpartum hari ke-7. Planning yang pertama menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, yang kedua menjelaskan pada ibu perubahan lohea pada masa nifas, yang ketiga mengajarkan ibu cara perawatan payudara, yang keempat memberikan KIE tentang nutrisi, kebutuhan istirahat, dan tanda bahaya nifas, yang kelima membuat kesepakatan kunjungan ulang, dan yang keenam melakukan dokumentasi. Kunjungan postnatal care ketiga, subjek ibu mengatakan darah yang keluar sudah tidak banyak, objek KU baik, kesadaran kompos mentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, payudara terdapat pengeluaran ASI kanan dan kiri, abdomen TFU sudah tidak teraba, kandung kemih kosong, genitalia pengeluaran darah lohea alba. Asesmen P1101 postpartum hari ke-14. Planning yang pertama menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu, yang kedua mengingatkan ibu untuk selalu menyusui bayinya sesering mungkin, yang ketiga memberikan KIE mengenai KB, yang keempat melakukan dokumentasi. Dokumentasi kebidanan pada neonatus. Kunjungan neonatus yang pertama, keadaan umum sedang, tanda-tanda vital, nadi 128 kali per menit, pernafasan 52 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 32, lingkar dada 32 cm, lila 11 cm. Sudah BAB dan BAK. Terpasang infus NaCl 0,9%, ukuran 100 ml dengan 30 cc per jam atau 33 tetes per menit, dan pemberian antibiotik ampicillin dosis 50 gram IV per 8 jam. Abdomen terdapat tali pusat dengan 2 vena 1 arteri, tali pusat tampak putih segar. Kulit tampak berwarna kemerahan, ekstremitas, pergerakan tampak aktif, jari tangan dan kaki tampak simetris dan lengkap. Refleks normal. Asesmen diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 1 hari. Planning yang pertama memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan bayi, yang kedua lakukan termoregulasi pada bayi, yang ketiga memberikan suntik HB0, yang keempat membuat kesepakatan untuk dilakukan kunjungan ulang, yang kelima melakukan dokumentasi. Kunjungan neonatus yang kedua, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, nadi 134 kali per menit, pernafasan 43 kali per menit, dan suhu 36,6 derajat Celcius. Berat badan bayi masih 3000 gram, abdomen, tali pusat terlepas pada hari kelima dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Ekstremitas pergerakan aktif, refleks normal. Asesmen neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 7 hari. Planning yang pertama memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan bayi, yang kedua menjelaskan perawatan neonatus seperti menjelaskan tanda bahaya bayi, yang ketiga menjaga kehangatan tubuh bayi, yang keempat membuat kesepakatan untuk dilakukan kunjungan ulang, dan yang kelima melakukan pendokumentasian. Kunjungan neonatus yang ketiga, objek, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, nadi 138 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Berat badan bayi naik menjadi 3200 gram. Abdomen tidak ada tanda-tanda infeksi pada pusar, ekstremitas pergerakan aktif, refleksnya normal. Asesmen neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 14 hari. Planning yang pertama menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan, yang kedua menjelaskan kepada ibu cara membersihkan bayi ketika BAB dan BAK.
Yang ketiga, menjelaskan tentang imunisasi dasar. Yang keempat, mengingatkan kembali pada ibu untuk menjaga kebersihan telinga dan kuku bayi. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui ASI eksklusif. Dan yang keenam, melakukan dokumentasi. Kunjungan keluarga berencana, subjek, ibu melahirkan pada tanggal 30 Desember 2019 dan ibu belum mendapatkan haid. Ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ibu merencanakan menggunakan KB pil. Objek, KU baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, suhu tubuh 36,5, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali. Asesmen diagnosa P1101, calon akseptor KB pil. Planning, menjelaskan hasil pemeriksaan fisik kepada ibu, menjelaskan kembali pada ibu tentang jenis-jenis KB, menjelaskan pada ibu tentang KB pil, menganjurkan ibu untuk konsumsi KB pil khusus menyusui, dan ibu mulai mengkonsumsi KB pil tanggal 9 Februari tahun 2020. Masuk ke bab 5 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama ada antenatal care. Praktiknya, hasil pengkajian yang dilakukan pada Nyonya S pada tanggal 18 Oktober 2019, asuhan yang penulis berikan, yaitu KIE tentang mengurangi kram kaki dan sembelit. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktiknya. Hasil pengkajian yang dilakukan pada Nyonya S ditemukan tinggi fundus uteri Nyonya S yaitu 28 cm. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Masuk ke pembahasan intranatal. Pada praktiknya, kemajuan persalinan Nyonya S dari kala 1 hingga pembukaan lengkap selama 10 jam. Terdapat kesesuaian antara teori dan pada praktiknya. Pada pukul 16.30, ibu tampak ingin mengejan, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani tampak membuka. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Pada praktiknya, dilakukan pemeriksaan dalam pukul 16.30 WITA didapatkan pembukaan lengkap. Bayi lahir 1940. Lama kala 2 berlangsung selama lebih 2 jam. Di sini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Pada praktiknya, pukul 19.40, bayi Nyonya S telah lahir, plasenta belum keluar. Pada pukul 19.55, terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Kemudian pada kala 4, pada praktiknya dilakukan pemantauan kala 4 persalinan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua dengan hasil keadaan Nyonya S dalam keadaan baik kecuali tekanan darah Nyonya S yang masih tinggi. Di sini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Kemudian lanjut ke bayi baru lahir. Pada praktiknya pukul 19.40 bayi lahir spontan per vaginam, tidak segera menangis, usaha nafas lambat tidak teratur, gerakan bayi tidak ada, jenis kelamin perempuan. Setelah bayi lahir dilakukan penilaian Apgar score, didapatkan hasil Apgar score bayi Nyonya S yaitu 5/7. Di sini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik karena bayi mengalami asfiksia sedang. Bayi Nyonya S, hasil pemeriksaan fisik pada bayi Nyonya S dan didapatkan hasil berat badan 3010 gram, panjang badan 50 cm, lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 32 cm. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Selanjutnya ke pembahasan postnatal care. Kemudian pada praktiknya pada saat kunjungan pertama hari pertama postpartum tanggal 2 Januari 2020 pukul 6.30 WITA, ibu dapat memposisikan badan miring ke kanan dan ke kiri, duduk dan berjalan. Terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Pada kunjungan kedua hari ke-7 postpartum tanggal 6 Januari 2020 pukul 15 WITA, Nyonya S mengatakan tidak ada keluhan dan hasil pemeriksaan TTV-nya dalam batas normal, kemudian TFU-nya setengah pusat simfisis dan pengeluaran lohea sanguinolenta. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Di sini pada kunjungan ketiga postpartum pada hari ke-14 tanggal 11 Januari 2020 pukul 19, Nyonya S mengatakan tidak ada keluhan dan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal dan TFU sudah tidak teraba, pengeluaran lohea alba. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. Kemudian lanjut ke pembahasan neonatus. Di sini pada praktiknya tanggal 31 Desember pukul 7 dilakukan kunjungan neonatus 1 yaitu usia 1 hari. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil keadaan umum bayi membaik, bayi menangis kuat, refleks bayi baik, bayi diberi ASI menggunakan feeding cup. Nadi 128 kali per menit dan pernafasan 52 kali per menit, suhu bayi 36,7 derajat Celcius. Tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi dan bayi sudah buang air kecil 2 kali serta buang air besar 2 kali. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dengan
praktik. Di sini tanggal 6 Januari 2020, pukul 15 WITA dilakukan kunjungan neonatus 2, yaitu usia 7 hari. Dari hasil pemeriksaan keadaan umum, bayi baik, semuanya dalam batas normal. Kemudian kulit bayi tampak kemerahan, tali pusat terlepas pada hari kelima, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dan praktik. Di sini pada praktiknya tanggal 11 Januari 2020 pukul 19 WITA dilakukan kunjungan neonatus ketiga, yaitu usia 28 hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum bayi baik, semua tanda-tanda vital dalam batas normal, kemudian tali pusat sudah terlepas saat usia 5 hari dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Saat ini bayi mendapatkan imunisasi polio 1 dan HB0, sedangkan imunisasi yang lainnya belum diberikan. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. Kemudian masuk ke keluarga berencana. Pada praktiknya tanggal 11 Januari 2020 pukul 19 WITA dilakukan kunjungan KB. Ibu mengatakan ingin menggunakan KB untuk menjarakan kehamilannya agar membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Ibu telah mengkonsumsi KB pil andalan khusus menyusui tanggal 9 Februari tahun 2020. Di sini terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.